Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tahajud itu bukan hanya tentang bangun malam dan sholat, tapi tentang momen sakral di mana langit terbuka dan doa mengalir tanpa hijab. Tapi tahukah Anda, Nabi kita mencontohkan 3 jenis bacaan khusus dalam tahajud, dan yang ketiga ini yang paling jarang diketahui tapi paling ampuh menyentuh langit. Jangan tinggalkan video ini, bisa jadi inilah yang Anda cari selama ini. Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ryan Entertainment yang dirahmati Allah, tahajud itu bukan ibadah biasa. Ia adalah pintu rahasia langit yang terbuka ketika dunia tertidur dan langit gelap. Dan saat itu Allah turun ke langit dunia dan berseru, "Adakah hambaku yang berdoa aku kabulkan? Adakah yang meminta aku beri?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba bayangkan, sahabat, satu malam semua orang tertidur, lampu-lampu padam, hanya suara detik jam dan bisik doa yang terdengar. Itulah tahajud, ibadah sunnah yang mampu menggetarkan ARS. Asal kita tahu bagaimana cara melakukannya dengan hati. Dan tahukah Anda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sembarangan memilih bacaan Quran saat tahajud. Beliau mengajarkan kita 3 jenis bacaan. 1 untuk yang masih belajar, 1 untuk para penghafal Quran, dan 1 lagi untuk mereka yang ingin meminta langsung dari langit. Tapi agar tahajud kita benar-benar menyentuh langit sehingga doa kita terkabul, rezeki mengalir deras seperti air mengalir, serta berkah dan doa kita diampuni Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan 3 jenis bacaan khusus. Oleh karena itu, mari para sahabat kita simak baik-baik hingga akhir agar menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum kita bahas apa saja surah tersebut, mohon kesediaan untuk para sahabat untuk menekan tombol like, tombol jempolnya, subscribe, dan bagikan video ini kepada kerabat dan sahabat yang lainnya. Semoga menjadi amal jariah yang tak terputus. Terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan Anda. Mari kita juga tuliskan hajat, doa, cita-cita di kolom komentar. Karena bila doa kita diaminkan oleh 40 orang atau lebih, maka insya Allah doa tersebut cepat dikabulkan sebagaimana janji Allah. Sahabat Ryan Entertainment yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah nyata inspirasi kita namanya Pak Hasan. Seorang pria sederhana berusia 56 tahun yang sehari-harinya bekerja sebagai marbot dan tukang sapu masjid di sebuah kampung kecil di Jawa Barat. Beberapa tahun lalu, hidup Pak Hasan benar-benar terasa gelap. Anaknya yang sulung satu-satu harapan keluarga didiagnosa gagal ginjal dan harus cuci darah tiap minggu. Sementara penghasilan Pak Hasan bahkan tak cukup untuk makan 3 kali sehari. Jual motor sudah, pinjam sana-sini juga sudah. Hingga akhirnya ia pasrah tapi tidak menyerah. Suatu malam Pak Hasan datang ke masjid. Dia duduk lama menangis sendiri di sudut sajadah. Kemudian dia bangkit sholat tahajud 2 rakaat lalu membaca surah Ar-Rahman. Karena katanya, saya tidak hafal baca surah, tapi Ar-Rahman ini saya ingat karena sering saya dengar waktu azan subuh. Ia ulang-ulang ayat tersebut. Fabiaibikum tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Setiap selesai 1 ayat, dia menangis dan berkata, "Ya Allah, kalau Engkau beri sakit ini pasti ada rahmat MU. Tapi tolonglah ya Allah, jangan ambil anak saya. Saya lelah, tapi saya tahu Engkau lebih berkuasa."
Tahukah Anda hari setelah malam itu seorang jemaah masjid yang baru saja pulang dari luar kota datang ke masjid dan melihat Pak Hasan. Setelah berbincang, jemaah itu bertanya, "Pak, saya dengar anak Bapak sakit. Saya punya kenalan di rumah sakit kota. Biar saya bantu biayanya. Insya Allah semuanya saya urus." Allahu Akbar. Sejak saat itu, anak Pak Hasan mendapat perawatan yang layak dan kini 3 tahun setelah kejadian itu, anaknya sehat, kuliah di jurusan keperawatan dan ingin jadi relawan medis. Dan Pak Hasan, dia mampu menyapu masjid. Tapi kini setiap malam ia tahajud dengan senyum karena katanya, "Dulu saya datang ke masjid karena putus asa. Sekarang saya datang karena ingin bersyukur. Saya temukan Tuhan saya di sepertiga malam." Pesan moral dari cerita di atas untuk kita bahwa tahajud itu bukan tentang seberapa panjang bacaanmu, tapi seberapa dalam hatimu merintih di hadapan Allah. Mungkin kita tak sehebat hafiz Quran, tapi seperti Pak Hasan, jika kita tulus, Allah akan jawab bahkan dari arah yang tak pernah kita duga. Sahabat Ryan Entertainment yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut tentu saja kita ingin mengalami hal yang sama. Mendapatkan rezeki tak terduga seperti yang dialami Pak Hasan. Tahajud itu bukan ibadah biasa. Dia adalah pintu rahasia langit yang terbuka ketika dunia tertidur dan langit gelap. Dan saat itu Allah turun ke langit dunia yang berseru, "Adakah hambaku yang berdoa aku kabulkan? Adakah yang meminta aku beri?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi agar tahajud kita benar-benar menyentuh langit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan 3 jenis surah dan satu yang paling utamanya. Yang pertama, bacaan ringan untuk sahabat yang baru memulai. Pertama, bacaan ringan bukan pendek tapi mudah dan tidak memberatkan. Adapun dalilnya di dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Kuayar yang artinya bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat sholat tahajud bersama keponakannya yang masih kecil yaitu Ibnu Abbas membaca 10-11 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Ini jadi pelajaran penting. Jangan memaksakan membaca surah panjang. Apalagi kalau Anda baru belajar atau anak-anak ikut serta, mulailah dengan yang ringan seperti Quran surah Ad-Duha, Al-Insrah, Al-Falaq, An-Nas ataupun Al-Ikhlas. Sedikit tapi konsisten. Sebab dari konsisten itu nanti akan naik sendiri tingkatannya. Adapun keutamaannya yang pertama memudahkan siapapun untuk memulai tahajud meskipun hafalan sedikit. Yang kedua, mengajarkan kita bahwa istiqomah lebih utama daripada banyak tapi memberatkan. Yang ketiga, sangat cocok untuk membangun cinta kepada sholat malam sejak dini, terutama pada anak-anak. Tahajud itu bukan tentang banyaknya bacaan, tapi keikhlasan dan keteraturan dalam menjalaninya. Lalu yang kedua yaitu bacaan panjang untuk pengulangan hafalan. Jenis kedua ini adalah bacaan panjang dan ini biasa dilakukan oleh para penghafal Quran. Mereka mendesain tahajudnya untuk mengulang hafalannya. Sahabat dulu bisa menghatamkan 30 juz dalam satu malam. Bahkan ada yang membagi seperti malam pertama yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 1-141. Malam yang kedua lanjutkan dan seterusnya sampai hatam 30 malam. Anda juga bisa target seperti 1 juz semalam atau 5 juz dalam satu malam dibagi dalam beberapa rakaat. Ini bukan sekedar ibadah tapi cara menjaga hubungan intim dengan Al-Quran. Karena penghafal Quran sejati tidak akan pernah meninggalkan tahajud. Disitulah roh hafalannya terjaga. Adapun keutamaannya yang pertama menjadi sarana mengulang hafalan Quran. Yang kedua mendapatkan pahala berlipat-lipat karena panjangnya bacaan. Yang ketiga, didoakan oleh malaikat dan menjadi penjaga bagi penghafal Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tahajud membaca Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa dalam satu malam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Quran akan memberi syafaat bagi seseorang di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Al-Albani. Lalu yang ketiga, yang ketiga ini yang paling istimewa. Kenapa demikian? Karena bacalah surah yang sesuai dengan masalah atau harapan Anda.
Seperti sahabat lagi sempit rezekinya bisa membaca ayat rezeki seperti Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 dan 172. Kemudian Quran Surah Az-Zariyat ayat 22 dan Quran Surah Araf ayat 96. Kemudian apabila kita lagi ada masalah rumah tangga, contohnya kita bisa membaca Quran Surah An-Nisa ayat 34-35 dan Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Kemudian jika sahabat lagi berjuang dalam karir atau pemilihan jabatan, bisa sahabat amalkan Quran Surah Ali Imran ayat 26-27 yang mana salah satu isinya yang artinya engkau beri kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Bahkan Nabi Zakaria alaihissalam saat memohon keturunan membaca Surah Ali Imran ayat 38-39 saat tahajudnya. Hasilnya malaikat langsung menjawab, "Wahai Zakaria, Allah kabulkan doamu." Adapun keutamaannya yang pertama membaca surah yang berkaitan dengan kebutuhan dan doa kita membuat doa terasa lebih hidup dan bermakna. Yang kedua, dapat menjadi pintu dikabulkannya hajat karena sesuai dengan isi hati dan perasaan yang dipanjatkan. Lalu yang ketiga, meningkatkan tadabbur Quran. Bukan sekedar membaca, tapi benar-benar berkomunikasi dengan Allah. Seperti Nabi Zakaria alaihissalam membaca Quran Surah Ali Imran ayat 38 sampai memohon keturunan dan doanya langsung dijawab oleh malaikat. Masya Allah, ini yang sering dilupakan kita. Tahajud bukan sekedar bacaan Quran biasa, tapi media berkomunikasi paling pribadi dengan Allah. Sahabat Ryan Entertainment yang dirahmati Allah, tahajud bukan sekedar sholat malam. Ia adalah momen sakral antara kita dengan Tuhan. Dan saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk memilih bacaan yang tepat. 3 jenis bacaan yang beliau contohkan bukan tanpa alasan. Yang pertama, bacaan yang ringan agar siapapun bisa memulai walau baru belajar. Yang kedua, bacaan panjang agar para penghafal Quran bisa terus terhubung dengan hafalannya. Lalu yang ketiga inilah yang paling utama, membaca ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan hidupmu. Karena Allah menciptakan Al-Quran sebagai jawaban atas seluruh kegundahan hati, maka jangan sia-siakan malam. Jika engkau sedang berharap rezeki, baca ayat rezeki. Jika engkau sedang menanti jodoh, baca ayat tentang cinta dan ketenangan. Jika hidup sedang sempit, bacalah ayat tentang pertolongan dan kelapangan. Apalagi jika usia kita sudah mulai menua. Jangan tunggu tubuh benar-benar lemah untuk bersujud. Jadikan sisa umur ini sebagai ladang permohonan yang jujur kepada Rabb-Mu. Mulailah malam ini, sahabat. Bangun, ambillah air wudhu dan katakan pada hatimu, "Ya Allah, aku datang. Aku butuh Engkau. Aku ingin bicara denganmu lewat ayat-ayat-Mu." Semoga Allah kuatkan tubuh dan hati kita untuk bisa bangun malam dan membaca ayat yang mengubah hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang yang terkasih yang sedang berjuang di hidupnya. Klik subscribe agar kita terus berjalan bersama dan jadikan channel ini sebagai jalan amal jariah kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.